Selamat pagi semuanya. Terimalah salam Buddhis dari kami. Namo Namo Sanghyang Sangyang Adi Adi Budaya. Budaya, Namo Namo Buddhaya. Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Silawamsa Jose dan rekan saya Megan. Kami akan memimpin Puja Bakti pada pagi hari ini. Puja Bakti hari ini akan dilaksanakan dengan pembacaan parita-parita suci dalam bahasa Pali. Marilah kita mempersiapkan diri untuk melaksanakan Puja Bakti pada pagi hari ini. Umat dipersilakan untuk berdiri di belakang matras dan bersikap anjali. Gata Pendupaan. Pendupaan mulai menghangat dan menyala, nyala. Dharma Datu, Dharma Datu, diliputi wanginya, diliputi wanginya, wanginya di hadapan persamuan nan agung para Buddha. Awan kebahagiaan terbentuk di mana-mana saat pujianku telah berlimpah-limpah. Para Buddha menampakkan dirinya. Om Vajrarupe awan kebahagiaan terbentuk di mana-mana saat pujianku telah berlimpah-limpah. Para Buddha menampakkan dirinya. Om Vajrarupe Om Vajrarupe Om Vajrarupe Bersikap anjali. Nama Karagata, halaman 9. Syair penghormatan. Bagawa yang maha suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik di hadapan Buddha, Dharma dan Sangga
Aku bersujud. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddham Bhagawantam Abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dhammaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Namo Sanghaya. Umat duduk bersila bersikap anjali. Wandana halaman 16. Syair penghormatan. Terpujilah Sang Hyang Adi Buddha yang Maha Esa, Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, dan semua bodhisatwa mahasatwa. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Tisarana halaman 17. 3 perlindungan. Marilah kita menyatakan diri berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha untuk kedua kalinya dan untuk ketiga kalinya berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Buddham saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang
Tatiampi Budang Saranang Gacchami. Tatiampi Dhammang Saranang Gacchami. Tatiampi Sanghang Saranang Gacchami. Pancasila halaman 18. 5 sila. Dengan melaksanakan sila, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berucap yang tidak benar, tidak meminum minuman keras, akan membuahkan hasil terlahir di alam bahagia, memperoleh kekayaan, dan mencapai nirwana. Marilah kita menyatakan tekad berusaha melatih diri melaksanakan 5 sila. Panatipata Weramani Sikapadang Samadhyami. Adinadana Weramani Sikapadang Samadhyami. Kamesu micacara Weramani Sikapadang Samadhyami. Musawada Weramani Sikapadang Samadhyami. Surameraya Majapamadatana Weramani Sikapadang Samadhyami. Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati. Halaman 19. Perenungan terhadap Buddha, Dharma, Sangha. Marilah kita melakukan perenungan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Iti piso bhagawa arahang samma sambuddho wijacarana sampano sugato lokawidu anutaro purisa dhamma sarati. Satta dewa manusanam buddho bhagawati. Swakato bhagawata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanaiko pacetang weditabo winuhiti. Supatipano bhagavato sawaka sangho. Ujupatipano bhagavato sawaka sangho. Nyayapatipano bhagavato sawaka sangho.
Patipano Bhagavato Sawaka Sangho Yadidang Cattari Purisa Yugani Atta Purisa Pugala Esa Bhagavato Sawaka Sangho Ahuneo Pahuneo Dakineo Anjali Karaneo Anutarang Punya Ketang Lokasati. Karania Metta Sutta halaman 29. Suta cinta kasih yang harus dikembangkan. Marilah kita membaca suta cinta kasih yang harus dikembangkan. Karania Mata Kusalena Yanta Santa Padang Abisa Mece Sako Ujuca Sujuca Suwaco Samudu Anati Mani Santu Sakoca Subaroca Apa Kicoca Salam Hukawuti Santi Drioca Nipakoca Apa Gabo Kulesu Ananu Gido Naca Durang Sama Care Kinci Yena Winyu Pare Upawadeyu Sukino wa kemino hontu Sabe sata bawantu sukitata Keci panya butati Tasawa tawarawa anawa sesa Digawae mahantawa Majima rasaka anukatula Ditawaye mwadita Ye cadure wasanti awidure Butawa sambawe siwa Sabe sata bawantu sukitata Naparo parang nikubeta Nati manyeta kata cina kinci Ya rosana patigasanya Nanya manyasa
Kancarang nisi noa saya noa ya watasa wigata mido etan satin aditeya Brahma metang wiharang idamahu titin anu pagama silawa dasanena sampano kame suwinea gedam nahi jatuh gabaseyam punyareti Samadhi. Sahabat sedharma, kini tiba saatnya kita berlatih meditasi duduk di pandu. Pilihlah postur duduk yang nyaman dan rileks. Jika Anda duduk di kursi, izinkan kaki Anda menyentuh ke lantai. Jika Anda duduk di matras, izinkan kedua lutut beristirahat menyentuh matras atau lantai. Punggung tegak namun rileks, dengan tidak bersandar pada apapun. Dada tidak membusung atau membungkuk. Kedua telapak tangan bisa saling bertindihan. Kedua ibu jari bisa saling bersentuhan, membentuk sebuah lingkaran kecil, dan letakkan di atas pangkuan kaki. Bahu rileks, kepala tegak, hadirkan seulas senyuman kecil di wajah sehingga otot-otot wajah menjadi rileks. Bawa pandangan mata turun ke bawah atau izinkan mata terpejam. Bernafas masuk. Saya merasakan dan mengenali sensasi nafas masuk. Bernafas keluar. Saya merasakan dan mengenali sensasi nafas keluar. Nafas masuk. Nafas keluar. Bernafas masuk. Saya mengikuti nafas masuk dari awal hingga akhir. Bernafas keluar. Saya mengikuti nafas keluar dari awal hingga akhir. Mengikuti nafas masuk. Mengikuti nafas keluar. Menyadari seluruh tubuhku
Saya bernafas masuk, merilekskan seluruh tubuhku. Saya bernafas keluar, menyadari tubuh, merilekskan tubuh. Tersenyum pada tubuhku. Saya bernafas masuk, melepaskan semua ketegangan yang ada di tubuhku. Saya bernafas keluar, tersenyum pada tubuh, melepaskan ketegangan. Merasakan sukacita. Saya bernafas masuk, merasakan bahagia. Saya bernafas keluar, merasakan sukacita, merasakan bahagia. Hadir pada saat ini, saya bernafas masuk, menikmati saat ini. Saya bernafas keluar, hadir pada saat ini, menikmati saat ini. Demikianlah akhir dari sesi meditasi duduk kita. Gerakan kedua telapak tangan secara perlahan. Gerakan tubuh secara perlahan. Dan rangkapkan kedua telapak tangan di depan dada. Silakan membuka mata dan bungkuk hormat.
Saudara-saudari dalam Dharma, tiba saatnya kita mendengarkan sharing Dharma yang pada hari ini akan disampaikan oleh Romo Bastiar. Sebelumnya, saya akan membacakan profil singkat dari beliau. Upasaka Pandita Bastiar adalah seorang aktivis Wihara Ekayana Arama, yang juga merupakan seorang pengusaha kimia, mesin cetak, coding, dan otomatisasi. Kepada Romo kami persilakan. Cek. Ya, selamat pagi. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Oke ya, jadi kita sama-sama belajar kembali setiap minggu di Wihara Ekayana Serpong ya. Kita tahu Wihara Ekayana Serpong di sini kan banyak ya kegiatan-kegiatannya, ada yang untuk anak-anak, remaja, pemuda. Tadi jam 8.30 ada pendarasan sutra ya. Nah, sekarang ini yang jam 10 kebaktian umum. Kalau kebaktian umum artinya lintas umur ya. Artinya kalau kita punya cucu boleh juga bawa ya untuk ikut kebaktian sini. Yang penting bisa menjaga ketertiban, bisa bawa siapalah ya, tidak masalah ini usianya bisa umum namanya juga. Nah, pada pagi hari ini kita topiknya yaitu membangun tekad dan keyakinan kepada Buddha Dhamma. Ya. Dhamma di sini tentu ditulis dalam bahasa Pali. Kalau kita pakai bahasa Sangsekerta itu menjadi Dharma, ya. Kalau bahasa Indonesia kebanyakan sih mengadopsi bahasa Sangsekerta, jadi Dharma, ya. Nah, kami tentu dalam memberikan sharing Dharma seperti ini, kami selalu juga menjaga konsistensi dari penulisan juga ya, walaupun mungkin penulisan ini ada kadang-kadang luput juga ya, tak luput dari inkonsistensi. Nah, hanya saja kalau kita cermat ya, ini kembali lagi kepada pribadi masing-masing dan hendaknya kita selalu begitu, harus cermat. Ya, setiap umat Buddha kami harapkan itu cermat. Cermatnya itu dia bisa tahu, oh konteksnya ini yang sedang dibahas atau ditulis ini, oh ini pakai bahasa Pali, bahasa Sangsekerta, atau mungkin bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, ya kita lihat aja ya. Ada hal yang menarik juga dikaitkan dengan tata bahasa atau perkataan bahasa. Bahasa itu kan sekarang sudah, menurut saya itu sudah campur aduk semuanya. Kacau balau itu. Di mana-mana bisa pakai bahasa apa, campur sana, campur sini.
Itu sudah hal yang biasa. Karena apa? Kita kan dunia ini kan bumi ini kan globalisasi ya. Jarak sudah tidak masalah lagi segala macam. Jadi banyak kita bicara pun sudah pakai bahasa. Sharing itu kan bahasa Inggris. Harusnya kan berbagi gitu ya. Tapi kita sudah banyak bilang sharing dharma gitu, sharing dhamma. Itu sudah menjadi hal yang kayaknya mau nggak mau sudah dimaklumin aja gitu. Nah, tapi kalau dalam penulisan teks-teks yang lebih akademis itu memang harus mengikuti kaidah-kaidah penulisan juga ya. Nah, ini tentu untuk kita, walaupun ini masih prolog, tapi saya pikir ini sudah bagian dari tekad ya. Itu tekad itu kan, tekad dulu ya kita bicara ya. Kita belum bicara keyakinannya ya kan. Tekad itu, keinginan gitu tuh harus sudah ada di dalam diri kita. Tekad itu kan secara umum masih global, tapi keinginan yang kuat itu harus ada. Keinginan yang kuat dari diri kita itu untuk menjadi sesuatu yang baik, sesuatu yang wow, luar biasa. Ya, itu harus pakem. Harus diajarkan kepada anak-anak kita juga gitu. Atau kalaupun kita bukan mengajarkan kepada anak didik kita atau anak-anak kita, cucu kita, tapi representasi cara kita bicara itu menunjukkan kita bertekad gitu loh. Ya. Jadi dari tata cara kita bicara, gesture. Nah, ini gesture bahasa Inggris lagi. Olah tubuh kita itu kan kita bisa melihat, oh ini orangnya tekadnya kuat nih. Gitu loh. Kita bisa nggak begitu? Ya kan? Walaupun kita nggak menularkan kita tekad gitu. Ada beberapa teman saya melihat bahwa saya itu selalu tidak marah misalnya kan. Nah, itu bentuk-bentuk ini. Walaupun misalnya kok semangat terus. Nah, itu kan hasil kesimpulan mereka yang melihat gesture tubuh saya gitu. Nah, itu kita harus punya kualitas-kualitas seperti itu, dikaitkan dengan tekad kita dulu gitu loh ya. Nah, jadi coba kita baca slide pertama. Kita buka slide pertama yang kita mau bahas ini apa. Jadi membangun tekad dan keyakinan kepada Buddha Dharma atau Buddha Dhamma. Harusnya kalau mau, saya lagi berpikir keras juga untuk menulisnya ini. Kalau kita mau bicara bahasa Indonesia ya Buddha Dharma ya mestinya ya. Tapi ini coba sinkronkan dengan judulnya Buddha Dhamma ya. Jadi keyakinan kepada Buddha Dhamma dilakukan dengan memulai dari keyakinan yang mendalam. Nah, keyakinan yang mendalam ini di dalam ajaran Buddha atau istilah Buddha Dhamma yang kita ketahui itu sada. Ya. Sada atau kalau ini sada bahasa Pali. Kalau bahasa Sanskertanya serada ya. Nah, jadi ini keyakinan ya yang kemudian mendorong tekad atau ikrar untuk mempraktekkan ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu definisinya kan. Kalau kita bicara dari membangun tekad dan keyakinan kepada Buddha Dharma, ya sudah. Mau tidak mau kita harus punya tekad kuat, ikrar kuat untuk mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu baru turunan berikutnya. Ya kan? Kadang-kadang kita boleh nggak sampai tekad yang tidak sempurna? Boleh, tidak masalah kok. Ya kan? Saya bertekad untuk ke wihara Serpong, ya udah nggak apa-apa, nyalain tekad aja. Nanti bangun pagi tidur dulu dah. Aduh, diajak teman, ya udah makan dulu dah. Akhirnya nggak jadi ke wihara Ekayana Serpong. Ya nggak apa-apa doh. Tapi tekadnya ada. Cuman setelah itu kita kan analisa tekadnya ini nggak bagus lah.
kurang sempurna kan karena tidak mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, praktek ini meliputi pelajaran teori dharma. Ya. Atau bahasa palinya disebut pariyati. Menerapkannya melalui tindakan nyata seperti menjalankan 5 sila. Nah, itu masuk ke paripati. Ya. Action. Do it. Bukan do it. Do it. Bukan do it ya. Laksanakan, lakukan. Nah, setelah itu kalau kita melaksanakan, kita kan kalau normal ya, kalau kita normal ya, tapi tidak tahu juga kalau kalian tidak normal, ya kita sharing sekarang ini, kita berbagi, ada yang kurang. Kalau kita normal, setelah kita melakukan action, atau misalnya setelah kita baca, kita action, kita lakukan, do it, lakukan, laksanakan, kita harus merenung. Itu common sense-nya, itu begitu paketannya. Jadi kita merenung ajaran serta memupuk kebajikan sebanyak mungkin hingga menembus ke tingkat tertinggi nirwana, nibbana. Nirwana bahasa Sanskerta, nibbana bahasa Pali. Itu kita sebut kelompok pariweda. Jadi 3 kelompok ini kita harus berjalan terus untuk membangun tekad kita. Ya, kita nggak bisa langsung pariweda, langsung menembus, jarang lah bisa itu. Tapi tahapannya kita harus belajar dulu, praktek baru menembus itu ya. Nah, tapi kalau ya tergantung lah itu, masih tergantung juga ya. Oke. Berikutnya, slide berikutnya. Ini yang 3 ya, 3 utama itu ya di merah itu ya. Nah, memperkuat keyakinan. Nah, ini repotnya itu kuncinya itu kan kita yakin, tekadnya oke, sudah yakin. Nah, gimana ini memperkuat keyakinan? Nah, pahami ajaran, ya, bahwa ajaran Buddha itu banyak. Salah satunya yang paling pokok yaitu 4 kebenaran mulia dan jalan mulia berunsur 8. Ya, nanti kita akan brainstorming juga lah di slide berikutnya ya. Ini kita coba itu dulu. Terus teladani Buddha. Kenapa kita masuk Bhakti Sala, kita namaskara. Nah, itu kita mau teladani Buddha. Buddha itu siapa? Ajaran guru kita ya. Buddha itu sebagai teladan ya, karena tujuan ajarannya adalah untuk membebaskan semua makhluk dan penderitaan. Setelah itu kenalin Dhamma dan Sangha, berpegang pada Dhamma dan Sangha kepada siswa. Ada juga murid-muridnya, kita juga sowan juga, hormat juga. Nah, ini masalahnya kan kalau kita paham. Kalau kita nggak paham, beruntung kalian yang masuk di Bhakti Sala pada pagi hari ini. Nah, dapat kan sharing begini kan? Nah, tapi kita nggak tahu umat Buddha emang cuma di sini doang 500 orang? Enggak kan? Di luar masih banyak. Buddha KTP segala macam atau apa? Nah, mereka ngerti nggak? Ah, itu persoalannya. Jadi nanti akan dibahas juga di slide berikutnya. Jadi yang kita notabene sudah beruntung bisa masuk ke Wihara Ekayana Serpong dan selalu mendapat sharing, itulah kebahagiaan. Itulah kualitas SDM manusia seutuhnya, manusia Indonesia seutuhnya, diturunkan sedikit lagi manusia Buddhis. Buddhis kita. Mau jadi Buddhis ecek-ecek? Tidak mau dong ya. Jadi ini itu ya. Nah, berikutnya, slide berikutnya. Membangun tekad atau ikral, ucapkan tekad harian. Nah, bisa juga lah, ini macam-macam lah, ini metode aja lah. Ucapkan tekad setelah membaca parita, meditasi, semoga dengan kebajikan yang telah kulakukan hari ini,
ucapan pikiran ini bisa mengenal terakhir kembali kepada Dhamma, ya kan? Bangun ikral keyakinan, saat keyakinan sudah mendalam, bangun ikral untuk memberikan kekuatan besar untuk menjalankan. Itu kan tujuannya juga untuk menjalankan, actionnya itu. Pilih arah tujuan, teguhkan tekad untuk tidak meninggalkan puncak burung nasar, pembabaran sutra. Ini lebih jauh ya, tapi ini sih macam-macam lah. Pokoknya intinya apakah kita mau berikrar pagi ini, tadi ya kita kilas mundur. Pagi ini saya mau datang ke Wihara Ekayana Serpong jam 10. Dah, apa cukup itu? Enggak juga. Tambahan lagi, saya mau dapat sesuatu. Apa? Keheningan, ketenangan, pengetahuan. Siapa tahu apa yang tadi Pak Pariweda, ya kan, dapat penembusan gitu loh. Siapa tahu gitu kan. Jadi whatever apa yang kita lakukan itu selalu kita berproses kan. Jadi datang ke Wihara Ekayana Serpong kan tidak menjadi sia-sia. Ya, walaupun mungkin yang dibabarkan atau di-sharingkan ya itu biasa-biasa aja. Tapi jangan lupa kita umat Buddha. Kita umat Buddha apa? Ya harus ada kebaktian. Saya dulu waktu kecil ya begitu, taunya belajar Buddha, saya harus ada puja bakti, ada wihara kok. Di buku SD, SMP saya sudah belajar, kamu agama apa? Buddha. Tempat ibadahnya, rumah ibadahnya ya wihara. Itu sudah satu paket itu ya. Jadi saya malah bingung kalau orang tuh gak ke wihara gitu loh. Ya minimal 1 kali setahun ya gak apa-apa juga. Ya kan, tapi harus melekat itu. Tiap Natal, tiap Waisak ke wihara, is okay kan. Tiap Katina ke wihara nggak masalah. Tapi orang yang melakukan aktivitas yang jarang ya kita lihat ya, setahun sekali, setahun 2 kali, itu kan tidak mengurangi kualitas tekadnya atau keyakinannya. Nah itu harapan kita kan. Nah kenapa sharing ini harus dilakukan? Karena kita mau membuka wawasan kita semua yang belum seperti apa yang dibicarakan gitu loh. Apalah yang bisa kalian dapat? Apa yang kurang ya kita benahi ya kan. Nah slide berikutnya. Mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Lakukan tindakan nyata, wujudkan keluhuran dan jangan melatih diri sepenuh hati ya. Jalanin 5 sila, tolong diri sendiri dan orang lain. Nah ini kan banyak. Ini sebenarnya saya kan copy paste saja ini kan. Copy paste gampang sekali. Kita mau lihat apapun kita comot sana comot sini paling gampang. Cuap-cuap di sini paling gampang, sudah bisa jadikan bahan sharing. Nah tapi ada nggak kemampuan kita tuh untuk mencopot dulu, untuk mencomot dulu? Kan belum tentu. Kirain gampang mencomotnya, copy paste gampang, enggak juga loh ternyata. Setelah saya baca sana sini, ada mau comot ini tapi kayaknya kurang cocok. Comot ini kayaknya ini agak pas. Nah, saya pas-paskan aja. Tapi kan banyak yang nilai kebenaran di sana. Kita ambil yang bagus saja. Itu pembelajaran kecil-kecilan itu menyatakan tekad kita, keyakinan kita, keinginan saya untuk berbagi sesuai dengan topik yang kita bicarakan pada pagi hari ini. Ya. Berikutnya. Slide berikutnya. Sekarang coba kita lihat membangun tekad. Itu adalah keinginan kuat untuk mencapai tujuan spiritual kita. Untuk membangun tekad kita perlu memahami manfaat dan menjalankan. Nah ini kembali lagi ke ajaran kan, tapi ada juga harus tahu manfaatnya. Kita perlu memahami bahwa dengan menjalankan ajaran Buddha Dharma kita dapat mencapai kebahagiaan dan kebebasan dari penderitaan. Itu teoritis. Itu teoritis yang hanya bisa dimengerti oleh kita yang sudah masuk ke dalam wihara. Nah pertanyaannya, sharing pada pagi hari ini tujuan saya is okay untuk membantu kita-kita yang sudah notabene berada di dalam lingkup wihara, sudah dekat dengan Buddha Dharma. Tapi jangan salah,
porsi yang lebih banyak tidak masuk ke Wihara Ekayana masih banyak. Nah itu yang mereka masih buta. Saya juga tidak punya pola atau punya strategi yang sangat jitu atau pas gitu, gimana kita mau melihat yang di luar. Tapi saya masih beruntung, walaupun saya tidak bisa melihat yang di luar, itu ada ribuan orang yang harus ditolong juga. Saya harapkan dengan sharing pada pagi hari ini, di antara mungkin 500-600 yang hadir di sini, setelah dapat sharing ini menjadi agen perubahan. Ingat ya, kita kan bicara tekad keyakinan. Keyakinan, tekad itu protection. Tujuannya apa? Ego. Egois kita ingin mempertahankan Buddha Dharma kita supaya eksis, supaya berkembang terus, jangan lenyap. Nah, gimana kalau misalnya dari satu orang saya bicara terhadap 600 orang, dari 600 orang setelah dapat pencerahan dari sini, ingat, ini jadi agen perubahan. Saya mau merubah yang 5.000 di luar sana, belum terjangkau. Apakah saya mampu? Enggak bisa. Saya mampunya 600 di sini. 5.000 di sana saya harapkan, ini sama saja dengan kita mempraktekkan yang namanya MLM, multi level marketing. Apakah boleh? Why not? Kalau tujuannya baik, kenapa tidak? Itu memang harus gitu. Dan jangan salah, doktrin dari ajaran Buddha Dharma kita, kalau kita mau pikir dengan baik dan jernih, bukan untuk diri sendiri. Tapi doktrinnya kita harus menyelamatkan diri kita sendiri, that's good, okay. Tapi don't forget, after you survive, after you understand, you should spread. Kamu harus berbagi. Gak bisa enggak, doktrinnya memang begitu. Nature-nya memang begitu. Contoh kecil, kalian misalnya ke Wihara Ekayana Serpong. Kita bicara fisik aja. Bagus. Pelayanannya ramah. AC-nya bagus, ini sini bagus. Oh, setenanglah kamu datang. Itu sudah jadi agen perubahan. Ya kan? Sudah jadi agen perubahan. Yang secara tidak langsung, misalnya saya lebih suka tuh misalnya 600 orang ini, tanda kutip ya, tidak datang lagi minggu depan. Tapi dia bekerja gitu ya, kita anggap ya. Hasil kerjanya ini 600 orang ini kan dapat satu. Akhirnya 600 orang ini minggu depan, ini teoritis ya, minggu depannya lagi masuk ke sini. Tapi 600 orang yang kalian di sini itu sudah di luar. Tapi ada 600 orang hasil olahan kalian untuk mereka mau masuk ke sini. Ganti 600. Dapat pencerahan lagi. Putar lagi sana sini. Itu teorinya, teoritisnya sekali. Dan sulit lah diakui. Sulit, gak mungkin lah itu ya. Itu omong kosong aja ya. Tapi itu kita boleh jadikan tekad juga. Nah, pertanyaannya sekarang sudah slide berikutnya. Tekad sudah. Ini kalau cerita sedikit tentang membangun keyakinan. Keyakinan adalah kepercayaan yang kuat pada Buddha Dharma. Untuk membangun keyakinan kita perlu, ya sudah teorinya harus tahu dulu lah. Kalau nggak tahu nggak bisa. Jadi, oke. Kita perlu memahami bahwa Buddha Dharma adalah ajaran yang benar yang dapat membantu kita mencapai tujuan spiritual kita, ya kan? Kalau di sini sih sudah oke lah. Kalau saya screening selewat pengetahuan Buddha Dharmanya mungkin sudah 90% oke. Mungkin ada 10% yang masih baru datang 2 kali, 3 kali, hanya pai-pai.
Nggak apa-apa, berproses terus, datang lagi. Ingat kenapa saya bilang dari awal tadi, kalau kita tidak mau ya, kita ngomong kasar ya, kalau kita tidak mau baca buku, ya kan, malas kan kita baca buku Dharma maksud saya, malas. Tapi kita punya satu habit, kebiasaan yang seperti yang saya lakukan, tiap minggu saya ke wihara. Udah aman. Kenapa aman? Tiap minggu dapat sharing ini, dapat Dharma satu lagi, Dharma lagi. Pulangnya jangan diam. Foto. Enak kan kalau sekarang ada PPT, ada handphone, kita bisa foto-foto. Ada yang penting-penting kita foto, kita refresh lagi malamnya, kita belajar lagi, tulis-tulis lagi, singkatan, ringkasan, segala macam. Gitu. Belajar. Nah itu sama dengan kita membaca buku juga, ya kan? Nah itu tanpa dia baca buku loh. Tanpa dia baca buku, dia 1 minggu 1 kali, kita ada 54 minggu 1 tahun, atau 52 minggu. Taruhlah dia ada sakit, kepentingan lain, dia bisa 1 tahun 40 kali hadir di wihara. 40 mendengar sharing Dharma yang berbagai macam. Mungkin ada yang baik, ada yang enggak, ada yang jelek, ada yang kayaknya kacau nih pembicaranya, terlalu rasis lah, terlalu enggak apa-apa, dicatat semuanya. Dia compile, dia semua dia olah lagi, dia jadi olah gitu. Ya. Nah, ini kita spiritual kita. Terus membangun berikutnya cara membangun. Ini caranya membaca mengikuti ritual. Nah, itu yang tadi saya bilang kan, sudah saya singgung kan, membaca, mengikuti ritual, mengembangkan mindfulness, meditasi tadi sudah ada. Nah, meditasi ya, itu kan konsentrasi tinggi. Saya tadi, nah ini kebiasaan jelek ya. Saya langsung buka aja, ini kebiasaan jelek. Kebiasaan jelek saya suka kebelet. Jadi saya tunggu di luar, takut kalau ini nanti mau pipis segala macam. Jadi saya lebih aman taruh di luar dulu. Kadang-kadang saya suka ikut kebaktiannya, tapi hari ini saya merasa fisik saya nggak pede nih, kayaknya bisa kebelet juga nih. Sudahlah, tunggu di luar dulu. Saat meditasi, nah ini kebiasaan jelek ya. Saat meditasi saya baru masuk. Nah kali ini kita belajar ya, nggak boleh masuk. Romo nggak boleh masuk. Lagi meditasi. Oh iya. Nah ini loh, untuk mereka di sini itu lagi hening. Kalau saya masuk terganggu, ya kan? Terganggu. Saya jadi belajar juga di wihara lain. Kalau saya sharing, saya kadang-kadang nyelonong juga pada saat meditasi ya. Ternyata, ya ini kan ada ininya, ada copy paste-nya yang saya dapat di sini. Mengembangkan mindfulness dan meditasi. Lah gimana kalau orang meditasi, kalian meditasi ada sesuatu gerakan-gerakan itu kan nggak terlalu nyaman. Jangan salah, orang yang lagi meditasi begitu kita jalan itu angin itu tapak itu kedengeran semua itu. Pasti sedikit. Tapi kalau orang mahir dia bisa olah. Tapi kita anggap average rata-rata kita di sini kan tidak mahir-mahir amat lah. Mahir-mahir aja. Ngerti-ngerti aja, tahu-tahu aja, tapi enggak sampai advance sekali atau sampai sangat tinggi lah. Jadi pasti siapa sih yang lewat, buka mata sedikit, ada Romo. Ya kan? Lebih lihat lagi, ini lagi ganggu amat, enggak tahu diri, lagi meditasi. Nah, ini memang begitu, ya. Meditasi bergaul dengan teman-teman yang baik, ini teman-teman baik itu sudah pastilah. Ya, enggak usah dibaca, ini teori aja. Karena kita masih ada ingat ya, teman-teman yang baik ya. Nah, teman-teman yang baik itu kalau kita sekarang sudah dalam satu ruangan ini, ya. Kalau di dalam satu ruangan ini saya lihat kan semuanya pada melotot ke saya, semuanya kan fokus. Kalau enggak ke layar, hanya ada satu lah mungkin ada jalan
dua ini itu. Tapi saya bilang ini sudah 99% good. Ini teman baik. Ini teman baik kita, ini posisi kita ini lagi teman baik. Kita saling memancarkan cinta kasih, fokus, mindfulness untuk meningkatkan tekad kita, keyakinan kita, saling berbagi, saling mendukung ke sana sini. Auranya ini sangat bagus sekali. Ya, jadi ini teman yang baik. Tapi ingat, begitu kita keluar, beda. Ada yang berebut makanan, ada yang berebut tempat duduk. Ya, it's okay lah, mau gimana? Kita semua praktek kok. Kita mau menyalahkan mereka? Enggak lah, kita santai. Ingat, kita cerdas. Kenapa kita cerdas? Oh, karena kita sudah banyak dibekali dengan cekokan, kalau saya bahasa kasarnya. Cekokan dharma itu sudah sangat. Saya yakin di antara sini itu rata-rata kan kalau setahun tadi saya bilang 52 kali minggu kan. Ya minimal saya pukul rata sudah 20 kali lah ke sini kan. Setahun. Ini usia kalian di atas 40 tahun. Kalikan 20 kali lagi. Sudah 400 kali menghadiri wihara Ekayana Serpong. Atau wihara manapun dengerin ceramah, sudah bosen sana sini. Ya ini naik kelas gitu loh. Tahu sudah, dicekokin terlalu banyak sudah. Kita selalu dicekokin semua ini. Tapi, nah kita wajib hening, tenang ini. Kan karena bagian dari ritual kita, spiritual kita ya. Oke, berikutnya. Bergaul dengan teman-teman sudah oke. Nah ini, siapa yang ya, ini ada pertanyaan nih, saya copy paste juga nih. Siapa yang yakin dengan Buddha Dharma? Nah, kalau ini pernah ditanyakan sama Bante Damo. Siapa yang yakin dengan Buddha Dharma? Kalau saat ini kan 90% angkat tangan waktu itu. Tapi siapa yang percaya? Nah, mulai ciut. Ya kan? Gak ada yang yakin gak? Yakin. Percaya gak? Waduh, tunggu dulu. Nah, jadi dalam hal pembahasan itu, percaya lebih sifat tuh kalau percaya itu hanya seremonial aja, ikut-ikutan aja gitu loh. Nah, repotnya ini ikut-ikutan ini. Ini yang membuat kita itu kenapa tekad dan keyakinan kepada Buddha Dharma itu runtuh. Karena ikut-ikutan. Ya. Jadi emosional hanya sudahlah. Gua percaya aja dah, ya. Seperti contoh misalnya orang pacaran biasanya apa saja yang dikatakan pacar pasti dipercaya. Katanya TAHI kambing, TAHI kambing rasa coklat. Nah, itulah. Ya, jadi percaya aja dia omongin gitu. Jadi yang perempuan jangan terbuai sama yang laki-laki. Sama kita ini laki-laki jangan terbuai juga sama itu. Jadi sama-sama harus diolah ya, jangan percaya aja ya, tapi harus yakin. Kepercayaan karena emosi, menganggap suatu itu suatu kebenaran. Percaya adalah asumsi, ya kan? Perkiraan aja bahwa sesuatu itu menjadi kebenaran karena berdasarkan emosi aja sesaat ya. Nah, tapi yang merah kita baca, keyakinan adalah kesimpulan yang diperoleh setelah memiliki pengetahuan dari pengalaman. Ini tajam. Keyakinan adalah kesimpulan yang diperoleh setelah memiliki pengetahuan dan pengalaman. Kesimpulan berarti hasil observasi. Perlu praktek. Yakin itu menentukan, untuk yakin itu memerlukan praktek. Jadi ini kita beruntung ya di sini ya. Makanya kalau bisa kalian jadi agen pembaruan untuk yang belum mendengarnya. Ya kan? Kalau kalian saya sudah yakin lah, percaya dan yakin pada Buddha Dharmanya. Ini hanya untuk supaya jadi spion saya. Sebenarnya bukan spion saya juga, spion kita lah untuk
bilang lagi ke sana, kamu kalau mau yakin itu perlu kesimpulan. Kalaupun kesimpulan, kamu perlu observasi. Nah, disinilah kuncinya. Buddha Dharma itu semuanya berdasarkan observasi, hasil pengamatan. Diolah, diulek, di segala macam, dicabein, dibumbuin, diulek, cuma diputer sana, dicungkir balik, ditendang sana, ditindang sini. Itu dia lihat tuh. Mau dia gimana reaksinya? Ternyata dia ketemu benang merahnya. Nah, itu observasi. Bagaimana kita melihat air di sini itu dijadikan dharma? Bagaimana saya melihat kalian sebagai dharma? Oh, apa aja. Jadi semuanya itu apa? Jadi action. Bukan no action, talk only gitu kan. Baru dari observasi itu menjadi satu kesimpulan. Ini kuncinya kenapa kalau kita ya, notabene-nya yang mengaku beragama Buddha, kita adalah seorang akademisi. Kita juga terpelajar. Kita bukan ece-ece. Kita bukan abal-abalan. Apa yang kita tahu, apa yang kita ketahui, kita sudah mendalami, percaya dan mengalami proses observasi kita. Tapi kalau belum nggak apa-apa, ya kan? Kita kan tadi sudah tahu kan, tekad keyakinan kan ada gradasinya, oke. Tapi kita bangga, kita tuh seorang terpelajar. Mereka yang sana, ya memang mereka sama, ngakunya juga terpelajar. Tapi beda dengan kita. Kita bukan dogma, gitu. Ya kan kalau mereka ada beberapa kasus akhirnya dogma, kamu percaya aja. Nah kalau kita kan tidak dong. Saya percaya karena saya ada menjadi yakin karena tadi ada observasi gitu kan. Jadi penting nih, ini penting sekali. Berikutnya. Saya tidak tahu ya materi ini bisa mengena apa enggak, tapi minimal untuk kita sih bisa kena. Nah, ini catatan tersendiri dari saya ya. Tadi saya sudah observasi daya nalar, asking why gitu loh. Jadi waktu kecil saya juga selalu bertanya-tanya juga kenapa begini, kenapa begitu, itu sudah lumrah ya. Anak-anak kecil, cucu saya juga sering tanya-tanya. Nah itu sudah bagus men-triggernya. Salah satu poin yang bisa saya sharing pada pagi hari ini mengenai anak saya, sebenarnya kami tidak terlalu mendidik secara khusus juga sih tentang soal nalar ini. Somehow suatu saat, ini perhatikan ya, anak SD dia waktu itu, bisa punya kesimpulan seperti begini. Kita tahu kalau manusia pertama versi sana, tahu ya, dimulai dengan huruf A dan H, ya kan? Itu ya versinya kan. Terus ada buku-bukunya kan, ada gambarnya kan, orangnya kan, Adam dan Hawa, ada kan gambarnya. Ganteng, cantik, cantik banget. Ini nalarnya nih, ini mulai masuk nih. Gimana anak saya yang masih SD, entah gimana dia buka-buka buku juga. Waktu itu dinosaurus lah bukunya segala macam. Pithecanthropus electrus segala macam. Lah, papa, ini kok jelek banget. Mulai dia kolerasikan kan. Ini Adam, ini makhluk pertama ini zaman dulu, ini zaman kapan ini? Sekian tahun dia berubah. Ada 10.000 tahun kah? 20.000 tahun kah? 1.000.000 tahun kah? Dia waktu awal lahir tidak ada apa setampan itu. Nah ini matilah. Saya kaget. Anak saya kok bisa punya kesimpulan begitu loh? Ya, gak mungkin. Ya kan? Gak mungkin itu. Jadi saya dapat pencerahan kan, dan saya bisa sharing ke sana. Saya ajarin, enggak saya ajarin sampai ke situ lah. Tapi saya selalu ada juga kalau misalnya kamu nggak mau dicubit, jangan cubit. Nah itu ada, gampang. Tapi kok dia bisa kesimpulan ke situ. Nah bayangkan anak SD, anak saya,
Bisa kesimpulan gitu. Kita punya kesimpulan ke situ enggak? Nah, kita pikirkan, kita tingkatkan kualitas kita ya. Terus satu lagi, fungsi keluarga. Nah, ini untuk mencegah kita dalam membangun tekad dan keyakinan ini, kita kadang-kadang saya harus berbagi tentang fungsi keluarga. Tahu fungsi keluarga kita? Coba buka dulu 2-3 slide berikutnya. Tolong operator di yang pokok satu lagi. Ini dahsyat sekali. Kita nggak ngerti. Siapa yang nggak ngerti di sini? Siapa yang pernah tahu bahwa negara kita punya BKKBN, Badan Keluarga Berencana Nasional lah itu. Punya 10 pokok fungsi-fungsi pokok keluarga dengan bla bla bla, 8. Dan kita lihat, fungsi pertama 1. Nah, ini kebablasan kita. Kita tidak mengerti pemerintahan kita tuh entitle kita, menyuruh kita, kamu kalau berkeluarga ingat keagamaan. Artinya apa? Orang tua kita yang sudah beragama Buddha wajib mutlak, mau tidak mau anaknya Buddhis. Gak bisa enggak, orang mengikuti aturan pemerintah kok. Kita bicara aturan dulu. Gak usah bicara tentang ya kita ini. Jangan bicara itu semua agama sama, gak bisa. Gua ini punya anak saya harus beragama yang sama itu ya. Nah, ini kenapa kita hilang, umat-umat kita itu mungkin karena dari situ fungsi agamanya nggak ketahuan. Saya juga begitu ya, hampir. Balik lagi ke slide yang tadi, mundur lagi. Nah ya, jadi fungsi keluarga itu religi ya. Ini brainstorming ya, ini catatan tersendiri saya ya untuk membahas tentang keyakinan dan tekad ini. Apa itu? Ketidaktahuan, ketidakpahaman. Nah, ini cilakanya generasi saya waktu itu, orang tua saya tidak mengerti. Mereka kan berdasarkan dari Chinese tradisi, sampai sekarang masih banyak ini. Nah, ini hati-hati kita. Inilah agen-agen perubahan yang kita perlukan untuk memantau yang model begitu. Yang pai-pai, tung-tung cap itu di Bagan segala macam itu banyak tuh, di Medan mungkin juga masih banyak. Kami tidak diajarin sama orang tua, dilepas begitu aja. Dia nggak ngerti BKKBN punya fungsi religi. Kalau dia ceritakan gini ya kita mungkin lebih baik ya. Tapi somehow akhirnya kita bisa jadi agama Buddha. Bayangkan saya punya keluarga 7. Papa mama saya punya 7 anak. Mungkin baru 2, 3 yang masih kategori agama Buddha. 4 sudah pindah gitu. Nah, kalau kita mau runut balik, ini kan nggak bagus ya. Boleh nggak? Bukan soal boleh nggak boleh. Ini memang kita punya loh. Kita tidak egois, tidak. Ini orang internal gua kok, ini anak-anak gua kok. Kenapa lu mesti agama lain? Nah, ini tekad dan keyakinan ini. Karena orang tua juga. Jadi saat itu karena tidak tahu, tidak paham. Ya. Nah, kisah masa lalu. Dulu waktu saya kecil karena orang tua tidak tahu menahu tentang ini, kami dilepas. Saya masuk sekolah Kristen. Itu patung dupa, saya diajak ke kelenteng. Waduh, pedih. Sehingga saya dalam hati saya SEBEL. Nah, saya SEBEL. Waduh. Apalagi ada tatung, kelenteng, nah itu kan gitu. Tapi kalau diajarin sama orang tua saya dengan baik dan benar, mungkin saya tidak terlalu antipati gitu loh ya. Jadi kisah masa lalu tuh sangat pengaruh. Dan masih banyak nggak sekarang begini di antara kita ini ada ya. Jadi ini tolong kita lihat. Wihara ya identik dengan agama Buddha, tadi sudah saya bahas toh.
Ya kan? Nah, waktu patung, kalau sekarang sih enggak. Sekarang saya melihat teman-teman saya yang non-Buddhis, dia sudah bisa respect agama Buddha. Mereka sudah tidak menggunakan dalil umat Buddha itu menyembah berhala. Sudah tidak. Kenapa? Karena kalau diturut-turut kita bisa tembak dia gitu. Gampang tembaknya. Ya kan? Jadi kita rupang ini kita cuman hanya simbolis. Ya kan? Itu sudah enak. Tapi waktu zaman saya kental sekali. Kepala sekolah saya bilang, Bahtiar, ini kamu kenapa gini nyembah berhala? Ya, kita pikir-pikir, loh iya juga kan. Kasat matanya gitu kan. Nah, itu masa kecil ya. Jadi Buddha Dharma pasti akan lenyap. Nah, kalau kita di sini setuju bahwa Buddha Dharma itu akan lenyap, jadi kita akan lebih aware lah, hati-hati nih. Gua kalau bisa ditahan sampai selama mungkin, ya kan? Ya itulah, tahan aja selama mungkin. Kita lihat aja ya. Oke, kita lihat video sekarang. Ya, ada beberapa video karena waktu sudah berjalan terus. Berikutnya, tolong dibuka slide berikutnya. Kita lihat video satu persatu yang mengenai 10 negara dengan jumlah umat Buddha terbanyak. Kurang lebih 500 juta penduduk dunia ini, umat Buddhanya 500 juta. Ternyata China 244 juta. Thailand nomor 2, 64 jutaan. Jepang nomor 3, 45 jutaan. Myanmar keempat, 38 jutaan. Sri Lanka 14 jutaan. Vietnam sama 14 jutaan. Kamboja hampir 14 juta. Korea 11 juta. India menarik juga nih 9 juta. Malaysia 5 juta. Kebanyakan berada di Asia. Ya, jadi kalau lihat cocok lah sesuai dengan ini. Semua begitu kan. Kalau kita melihat, ayo kita jaga dan melestarikan, tanda seru lagi. Ya kan, perintah kita. Begitu kita baca itu, kita tersinggung nggak? Ya tersinggung lah. Tersinggung karena kita tidak turut melestarikan misalnya kan, bisa ya. Nah itu pertama. Ya jadi jumlah umat beragama Buddha itu nggak banyak ya. Kedua, Buddhist in Jerman kita lihat. Nah ini di Eropa. Salah satu Jerman. Lihat kan videonya banyak. Bule-bule kalau saya lihat ya, ada bulenya, mayoritas bule. Ada lamanya juga. Mereka ada salah satu acara Katina atau Waisak ini besar, ya kan? Berbagai bangsa gitu. Nah dari Buddha di Jerman ini ya maksudnya untuk membuka inspirasi lah, membawa kita bayangan bahwa kita itu tidak katak dalam tempurung ya, kita harus melihat dunia luar juga ya kan. Jerman, kalau mau lihat di Spanyol nanti ada satu lagi kita lihat. Nah ini anak dari Prancis, coba buka ini. 2 anak kecil Prancis. Buddha
Tutiyampi dhammam saranam gacchami. Tutiyampi sangham saranam gacchami. Tatiyampi buddham saranam gacchami. Tatiyampi dhammam saranam gacchami. Tatiyampi sangham saranam gacchami. Ya kan kalau kita lihat gitu kan kayaknya gemesin gitu kan. Ya mudah-mudahan di balik kegemesan itu kan kita melihat oh iya ya kita kalah juga ya suaranya begitu lantang gitu kan. Ya itu buat perbandingan kita juga. Jadi di dunia ini tuh apa ya kalau di barat kebanyakan sudah ngerti Buddha Dharma ini. Jadi mereka kalau sudah ketemu ya pasti mereka benar-benar mau mempelajarinya dengan baik dan benar. Nah kalau kita yang sudah notabene tahu ya kita juga harus begitu, ya kan? Jadi tekad dan keyakinan ini kita gimana bangunnya? Ya semua sudah kita sharingkan kan apanya. Tapi poin pertamanya itu memang apa ya? Yang saya khawatirkannya itu yang model saya dulu itu sangat khawatir. Sampai sekarang saya juga tidak bisa berpikir jelas kenapa dari 7 kakak beradik saya 3 yang bisa tetap memilih agama Buddha gitu kan, 4 bukan gitu. Jadi kalau teman-teman yang lain juga ada yang istrinya masih berbeda ya. Saya tidak tahu ya kualitas di sini kalian istrinya bagaimana atau suaminya bagaimana sehingga agak sulit juga ya untuk membangun tekad. Tekad mungkin tekad dalam hal tekad untuk tidak ribut ya bisa gitu loh. Ya kan? Misalnya pasangan ini kan tidak mau ribut ya sudahlah bagi-bagi aja tugas. Ya is okay lah ya. Terus ada teman-teman yang lain juga, anak, ya kan. Saya punya kasus, teman kerja, dia perempuan, dia Buddhis. Dan dia masih, waktu itu ya, dia masih bicara tentang ke wihara, ke sini. Nah, somehow atau tiba-tiba, mamanya entah kenapa tertarik dan ditarik masuk ke agama non-Buddhis. Di situ mulai ada dilemanya. Tapi dia masih bilang, wah nggak apa-apa, mama gua beda sama saya, kita jalan masing-masing aja. Kedengarannya kan enak kan, seneng kan, saya pikirkan oh oke. Setelah saya keluar dari kantor itu dan dia juga keluar dari kantor itu dapat tugas bukan di Jakarta, di Surabaya, sempat ketemu lagi ngomong, waduh Bahtiar, maaf, saya lebih baik ikut mama saya. Mau gimana coba? Susah. Artinya dia pindah gitu loh. Ya kan? Nah, kalau di sini kita ya mudah-mudahan kita beginilah, kita coba mengelola aja, ya mengelola yang terbaik itu bagaimana gitu. Ya karena kalau tekad kita kuatkan, nah ini repot juga ada tekad dan keyakinan kepada Buddha Dharma dari teman saya yang lain lagi, kuatnya bukan main, tapi ya itu istrinya kan nggak seagama, jadi kadang-kadang masih ada bentrok gitu, masih bentrok. Ya susah aja kan, gimana caranya ya belum ketemu lah ya formulanya gitu. Oke, kira-kira itu ya dalam hal sharing saya, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Kalau slide
terakhirnya, coba slide terakhirnya ada kata-kata apa, keinginan ya. Coba tolong operator kalau bisa buka slide terakhir itu. Kalau ada pertanyaan juga boleh ya disiapin. Nah ini, jadilah umat tidak banyak, jumlah umat Buddha tidak banyak, maka itulah sebarkan dan pertahankan. Nah itu loh maksudnya. Tadi kan umat kita itu nggak banyak. Kenapa nggak banyak? Karena ya kita nggak sebarin, ya kan? Atau nggak kita pertahankan. Dua. Jadi harapannya yaitu ya pertahankan yang sudah ada, yang kita kalau bisa kita sebarkan gitu, supaya menambah kuantitas. Banyak diskusi-diskusi kami bagaimana kuantitas dulu atau kualitas dulu. Saran dari Bante Dharma Wimala paralel, barengan. Barengannya itu begini, kalau satu wihara masih sepi itu kuantitas. Tapi kalau wihara Ekayana Serpong ini sudah cukup bagus, ya kan? Nah itu masuk ke kualitas, tingkatannya ke kualitas. Tapi jangan salah, agen-agen perubahan itu harus juga ke sana, gitu loh. Dia setelah dia kualitasnya bagus, dia harus jadi agen-agen perubahan untuk lingkungan yang lainnya gitu. Ya, terima kasih. Sekian, selamat pagi. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Romo atas sharing Dharma yang telah diberikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dana Paramita. Kini marilah kita melakukan kebajikan dengan berdana untuk kepentingan Dharma, seraya menyanyikan lagu Dana Paramita. Umat bisa menyalurkan dana melalui scan kode QRIS atau ke kantong dana yang disediakan. kasih Buddha Maha Suci, berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita berlimpah rahmat
Sangga. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan lagu yang akan dibawakan oleh Saudari Novelin dari tim kesenian. Kepada tim kesenian kami persilakan. Cek. Selamat pagi semuanya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Novelin dari tim kesenian. Hari ini akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Bila Mengenal Sang Buddha. Untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang tahu lagunya, boleh nyanyi bareng-bareng sama aku ya. Bila
Terima kasih kepada saudari Novelin dari tim kesenian. Kini kita akan mendengarkan sedikit pengumuman. Ekayana Genta Bangsa School, Simfonia Sumarekon Serpong membuka pendaftaran siswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027 dan membuka level preschool hingga SD kelas 3. Silakan mengunjungi booth Sekolah Ekayana Genta Bangsa dengan jadwal hari Selasa sampai Jumat di Sekolah Ehi Pasiko BSD dan Wihara Ekayana Serpong lantai dasar. Dan pada hari Sabtu sampai Minggu hanya di Wihara Ekayana Serpong. Berikutnya, bagi umat yang ingin mendapatkan informasi terbaru kegiatan Wihara Ekayana Serpong, bisa join WhatsApp Community West yang berfungsi sebagai informasi kegiatan Wihara Ekayana Serpong. Umat bisa scan melalui barcode yang ditampilkan, Videotron, atau di meja front desk lantai dasar. Selanjutnya, bagi umat yang ingin berdana pelita LED di bagian sisi kiri dan kanan Baktisala, bisa menghubungi front desk West. Demikian dari pengumumannya. Kita akan melakukan kebaktian penutup. Eta Wata, halaman 40. Saudara-saudari dalam Dharma, hari ini kita akan melimpahkan jasa kebajikan kita kepada Herlina yang sedang sakit, mendiang Tiong Sui Kwan, mendiang Stepanus Buki, mendiang Cui Cimeng, mendiang Erik Gunawan, dan mendiang Reni Septiana. Pembacaan pelimpahan jasa akan dibacakan setelah Cirang Rakantu Wihara Ekayana Serpong. Marilah kita menyalurkan jasa-jasa kebajikan yang telah kita peroleh kepada semua makhluk yang membutuhkannya. Eta Wata Ehi Sabah Punya Sampadam Sabe Dewa Anumodantu Sabah Sampati Sidia Eta Wata Amehi Isabatan Punya Sampadang Sabe Butan Anumodantu Sabah Sampati Sidia Eta Wata Amehi Sabatam Punya Sampadang Sabe Satta Anumodantu Sabah Sampati Sidia Akasata Cebu Mata Dewa Nagamahidika Punyang Tam Anumoditwa Cirang Rakantu Lokasanti Akasata Cebu Mata Dewa Nagamahidika Punyang Tang Anumoditwa Cirang Rakantu Indonesia Idang Wonatinang Hotu Sukita Hontun Nyatayo Idang Wonatinang Hotu Sukita Hontun Nyatayo Idang Wonatinang Hotu Sukita Hontun Nyatayo Dewa Wasantu Kalen
sampatisi tuca pito bawantu loko ceraja bawantu damiko akasata cebung mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu wihara ekayana serpong akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu herlina akasata cebung mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu mendiang tiong suikwan mendiang Stepanus Buki mendiang Cui Cimang mendiang Eri Gunawan mendiang Reni Septiana akasata cebung mata dewa naga mahidika punyang tam anumoditwa cirang rakantu sasanang akasata cebung mata dewa naga mahidika punyang tam anumoditwa cirang rakantu desanang akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu no guru akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu maung parang ti sadu sadu sadu. Umat dipersilakan untuk duduk berlutut dan bersikap anjali. Nama Karagata, halaman 49. Syair penghormatan. Bagawa yang maha suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik. Di hadapan Buddha, Dharma dan Sangga, aku bersujud. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddham Bhagavantang Abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata
Sanghaya. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Puja bakti selesai. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.